Film bermula saat Tuan Oyakata ke makam anak kecil, dan menerima 7 laporan mengenai penyerangan iblis, dan dikirimlah Rengoku si pilar api ke salah satu tempat itu. Tanjiro, Inosuke dan Zenitsu menyusul Rengoku untuk ikut menyelesaikan misi. Misi itu di dalam kereta. Menurut laporan di kereta ini banyak manusia meninggal secara misterius, dan dikirimlah mereka untuk menyelidiki. Rengoku akhirnya ketemu sedang makan makanan lezat, dan mereka memperkenalkan diri. Rengoku bertanya siapa di dalam peti itu. Tanjiro menjawab ini adikku Nezuko. Tanjiro bertanya ke Rengoku, apakah kau tahu tarian Hinokami Kagura? Aku dulu kecil pernah melihat sekali ayahku melakukannya. Rengoku jawab, aku baru dengar ada tarian Hinokami Kagura. Mungkin suatu saat kau bisa melakukannya. Tarian itu sama seperti ayahmu di medan pertempuran. Rengoku bertanya, apakah warna pedangmu Tanjiro? Warna hitam? Bagus, itu sangat kuat. Ku dengar kau masih bingung ingin menguasai jurus air atau api. Tapi tenang, nantikan ku ajarkan. Waspadalah, kita tak tahu iblis akan menyerang. Lalu datang petugas dan memeriksa tiket. Tiba-tiba keluar iblis besar dari lantai kereta. Dengan sigap Rengoku mengeluarkan jurus nafas api yang pertama, api yang tak dikenal. Lalu iblis itu dikalahkan dengan mudah dengan sekali tebasan. Sebentar, aku mencium satu lagi iblis di depan. Ikuti aku. Inosuke tak sabar ingin menyerang tapi terpental. Lalu Rengoku dengan jurus pernapasan api. Jurus yang kedua, matahari terbit. Iblis itu berhasil dilumpuhkan kembali dengan sekali tebasan. Serangan iblis belum berakhir, mereka kena mantra membuat tertidur dan bermimpi. Sementara itu petugas bersekongkol dengan iblis agar dapat mimpi indah, dan keempat anak ini juga sama ingin bermimpi indah. Di mimpi Tanjiro bertemu dengan adik-adiknya. Tanjiro merasa senang. Tanjiro masih berada dalam alam bawah sadar, bila tak cepat-cepat sadar maka akan mati. Iblis ini bernama Enmu, dalang dari kekacauan selama ini di kereta. 4 anak kecil itu mengikat tali mantra agar terhubung ke mimpi seseorang, dan tugasnya masuk ke mimpi itu dan menghancurkan inti jiwanya. Tanjiro bahagia sekali di mimpinya bersama keluarganya. Sementara di mimpi Zenitsu, berlari-larian dengan Nezuko. Di mimpi Inosuke, Tanjiro dan Zenitsu menjadi bawahannya Inosuke, dan Inosuke adalah rajanya. Sementara di mimpi Rengoku, tidak merasa senang dengan mimpinya. Ayahnya yang dulu support Rengoku ingin menjadi pilar api, sekarang tidak peduli lagi. Ayahnya sebelumnya seorang pendekar pedang, dan tiba-tiba berhenti begitu saja, semangatnya sudah hilang. Sementara itu gadis kecil menyusup ke mimpi Rengoku, untuk menghancurkan inti jiwanya. Setiba di depan inti jiwa Rengoku, dan ingin menghancurkannya, Rengoku dengan insting bertarungnya sebagai pilar, langsung mencekik gadis kecil itu padahal Rengoku masih dalam pengaruh mantra Enmu. Di sisi lain anak kecil itu sudah masuk ke mimpi Tanjiro. Tanjiro disuruh ibunya mengambil air di sungai. Sesampainya di sungai, Tanjiro melihat dirinya di air dan menyadarkannya ini cuma mimpi. Sadarlah Tanjiro. Nezuko keluar dari petinya dan coba bangunkan Tanjiro. Nezuko coba sadarkan Tanjiro dengan darah iblisnya. Sementara di mimpi Tanjiro berkata, "Anda ini nyata, aku bahagia sekali. Tapi aku harus pergi." Dan terbangun dari mimpi ini. Sementara Tanjiro bertemu dengan ayahnya dan menyuruh keluarkan pedangnya karena akan ada yang dipotong, yaitu Tanjiro sendiri. Sementara bocah kecil itu mencoba menghancurkan inti jiwa Tanjiro, Inosuke dan Kenitsu, tapi mereka semua gagal.
Tanjiro sudah bangun dan langsung melihat keadaan Nezuko. Tanjiro melihat 4 anak kecil, siapa mereka ini. Tanjiro mencium bau iblis di tiketnya. Ketika tiketnya dilubangi, pemilik tiket akan tertidur pulas. Tanjiro menyuruh Nezuko untuk memusnahkan talinya dengan kekuatannya. Bocah kecil coba menyerang Tanjiro. Lalu Tanjiro membuat pingsan mereka. Dan Tanjiro langsung naik ke atap kereta karena mencium bau iblis yang sangat menyengat. Pertama kali mereka bertemu, Emna kaget, kenapa kau terbangun dari mimpi indahmu? Padahal aku akan memberikan mimpi burukmu dan itu sangat menyenangkan. Takkan ku maafkan kau? Tanjiro langsung mengeluarkan napas air jurus yang ke-10 aliran konstan. Sedangkan Enmu keluarkan jurus mantra darah iblis, bisikan hipnotis. Tak sadarkan diri yang dipaksakan. Tidurlah. Tanjiro tertidur dan bangun lagi karena di dalam mimpinya Tanjiro melakukan hal yang sama, membunuh dirinya. Enmu memberikan mimpi buruk kepada Tanjiro. Tanjiro menangkalnya, tidak mungkin keluargaku berbicara seperti itu kepadaku. Dan leher Enmu langsung ditebas. Setelah kepalanya putus, Enmu langsung menguasai kereta. Seluruh kereta ini telah menyatu jadi tulangku, dagingku, dan darahku. Dengan kata lain, 200 penumpang sudah jadi sandraku, dan makananku. Lagi pula kau cuma sendiri, Tanjiro. Lalu Inosuke datang membantu dan mencincang daging hidup yang mencoba membunuh manusia di dalam kereta. Di atap kereta Tanjiro diserang dan langsung menghancurkan jendela kereta dan masuk ke dalam. Sementara Nezuko berusaha menghentikan serangan itu, akan tetapi Nezuko terdesak. Datanglah Zenitsu dengan serangan nafas petirnya. Rengoku mengeluarkan jurusnya, sampai kereta bergetar dan Tanjiro terpental. Apakah ini serangan iblis? Ternyata serangan Rengoku. Rengoku memberi perintah, di kereta ini ada 8 gerbong. 5 aku yang urus, sedangkan 3 gerbong Zenitsu dan adikmu yang urus. Kamu Inosuke dan Tanjiro cari leher iblis ini. Inosuke dan Tanjiro sudah menemukan leher iblis itu. Akan tetapi leher itu dilindungi oleh daging hidup yang ketika ditebas akan bergenerasi kembali. Daging hidupnya bertambah besar dan mengeluarkan banyak mata. Apabila melihatnya akan tertidur. Tanjiro melakukan hal yang sama di mimpinya agar terbangun. Tanjiro ingin bunuh diri lagi, dan dihalangi oleh Inosuke. Ini di dunia nyata. Tanjiro masinis menusuk Tanjiro karena telah menggagalkan mimpi indahnya. Tanjiro mengeluarkan jurus api Hinokami Kagura dengan satu serangan. Leher iblis itu berhasil dipotong, dan mereka terpental. Tanjiro mesti sedang terluka oleh tusukan masinis itu. Dia masih memperdulikannya dan bertanya dengan Inosuke, apakah masinis itu baik-baik saja? Aku tak mau satu manusia pun meninggal. Enmu sudah tak berdaya. Kenapa tak seorang pun aku bisa bunuh? Pria api itu sangat cepat dan bocah petir itu juga cepat. Sedangkan anak iblis itu menolong manusia. Semua gara-gara bocah ini. Tanjiro. Rengoku datang. Aku lihat tubuhmu terluka, coba fokus dan cari sel darahnya yang pecah dan sumbatlah. Lalu datang Akaza iblis tingkat 3 teratas, dan langsung menyerang Tanjiro. Rengoku mengeluarkan pedangnya, hingga tangan Akaza terbelah menjadi 2. Akan tetapi Akaza memulihkan tangannya dengan cepat. Akaza mengajak Rengoku untuk menjadi iblis agar lebih kuat. Tapi Rengoku menolaknya. Okelah kalau begitu. Akaza langsung mengeluarkan jurusnya dan mereka pun berkelahi. Tanjiro tak melihat pergerakan mereka sangat cepat. Inosuke mau membantu. Rengoku bilang jangan ikut campur. Rengoku coba keluarkan jurus yang ketiga, roh api segala cipta. Akaza menghindar dan memukul mengenai jidat dari Rengoku. Adu jurus terjadi. Akaza dengan jurus kematian membinasakan dan Rengoku dengan jurus harimau api.
Dan ternyata Rengoku kalah dengan jurus Akaza. Sudah sampai puncaknya Rengoku keluarkan jurus terakhirnya, jurus ke-9. Tangan Akaza tembus ke perut Rengoku. Rengoku coba menguncinya karena pagi sudah hampir menjelang. Iblis akan musnah bila terkena matahari. Inosuke coba membantu. Akaza memutuskan tangannya sendiri dan berhasil kabur ke dalam hutan. Tanjiro melempar pedangnya tepat di punggung Akaza. Sementara Rengoku memanggil Tanjiro, kemarilah, ada sesuatu yang akan ku sampaikan untuk terakhir kalinya. Di rumahku ada buku yang sering ayahku baca, sedangkan aku tidak pernah. Mungkin di sana ada catatan tentang tarian Hikonami Kagura. Tanjiro menjawab, itu sudah tidak penting. Hentikan pendarahannya dengan napasmu, percuma aku akan mati. Sementara itu burung gagak memberi kabar kematian Rengoku kepada semua pilar, dan film pun berakhir. Jangan lupa subscribe.